Selamat datang di Suara Kehidupan. Di sini setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi cermin, tempat kita melihat luka, menatap penyesalan, dan mungkin menemukan makna malam ini. Izinkan aku bercerita tentang seorang ayah yang kehilangan istrinya dan perlahan juga kehilangan arti rumahnya sendiri. Ini bukan dongeng, bukan pula karangan. Ini kisah nyata tentang cinta, penyesalan, dan keikhlasan yang lahir dari air mata setelah istriku meninggal. Aku kira rumah ini akan menjadi tempatku bersandar, tempat anak-anakku pulang, menenangkan diri di pangkuan kenangan yang pernah kami rajut bersama. Tapi ternyata aku salah. Yang tersisa bukan lagi rumah, melainkan sunyi yang berlapis-lapis. Setiap pagi, aku masih bangun di jam yang sama, pukul 5, kebiasaan lama yang sulit dihapus. Bahkan ketika tak ada lagi suara yang memanggilku, "Pak, kopinya sudah jadi." Kini hanya suara sendok di gelas yang beradu pelan, menjadi musik kesepian yang tak pernah berhenti. Aku sering duduk di kursi rotan di beranda, kursi yang dulu selalu diduduki istriku. Kain jaritnya sering terayun pelan, sambil menatap padi di kejauhan. Dulu, ia selalu berkata, "Pak, kalau nanti aku pergi duluan, jaga anak-anak ya, jangan biarkan mereka saling menjauh." Kata-kata itu dulu hanya terasa seperti nasihat lembut seorang istri. Kini, kalimat itu menggema di kepalaku setiap malam, menjadi doa, sekaligus luka. Sejak ia tiada, aku belajar bahwa kehilangan tak selalu datang dalam bentuk air mata. Kadang, kehilangan datang dalam bentuk diam, yang panjang, berat, dan tak tahu kapan berakhir. Aku mencoba mengisi hari-hariku dengan hal kecil, menyapu halaman, menyiram bunga kesayangan almarhumah, bahkan mengelus kain kebaya yang masih tersampir di lemari. Tapi, apapun yang kulakukan, selalu ada ruang kosong di dalam dada. Ruang yang tak bisa diisi oleh siapapun. Anak-anakku datang, tapi kedatangan mereka seperti angin lewat, sebentar, lalu hilang. Mereka sibuk dengan hidup masing-masing, dan aku tak bisa menyalahkan mereka. Aku pun dulu sibuk, terlalu sibuk bekerja hingga lupa menikmati detik-detik bersama istri. Dan kini, aku hanya bisa menatap meja makan yang dingin, kursi kosong di sebelahku, dan bayangan masa lalu yang tak mau pergi. Kadang aku berbicara pada foto istriku yang terpajang di dinding. "Bu, anak-anak kita sudah besar." Tapi entah kenapa, jarak di antara mereka justru makin jauh. Angin sore menjawab dengan lembut, menggerakkan tirai seolah menghiburku. Aku tahu, ia tak benar-benar pergi. Ia hanya pindah rumah, dari dunia, ke dalam hatiku. Namun tetap saja, rumah ini terasa terlalu sunyi tanpa tawa dan langkahnya. Dan diam-diam, aku mulai takut. Takut kalau suatu hari nanti, bukan hanya istriku yang pergi, tapi juga makna dari kata keluarga. "Bu," kataku dalam hati, "apakah rumah ini masih pantas disebut rumah? Kalau tak ada lagi cinta yang tinggal di dalamnya?" Aku menarik napas panjang, menatap langit yang mulai oranye di ujung senja. Dan di balik awan, aku berharap semoga ia mendengar doaku, bahwa aku masih berjuang untuk menjaga rumah ini, meski sendirian. Dulu, rumah ini seperti matahari pagi, hangat, hidup, dan penuh cahaya. Setiap sudutnya bercerita tentang kebersamaan, dari suara sendok kecil yang beradu di cangkir teh, hingga tawa anak-anakku yang berebut lauk di meja makan. Aku masih ingat bagaimana istriku menegur mereka dengan lembut, "Pelan-pelan nak, rezeki itu harus disyukuri, bukan dikejar seperti lomba." Suara itu kini hanya tinggal gema. Dinding rumah ini seperti menyimpan kenangan. Ia hafal setiap langkah kaki yang pernah melintas, setiap bisik doa, setiap tawa yang kini berubah jadi sepi. Setiap kali aku berjalan di ruang tengah, aku bisa membayangkan masa lalu menari di hadapanku. Anak sulungku, Rani, dulu suka duduk di tangga sambil menyisir rambut. Anak bungsuku, Dava, sering berlari keliling ruang tamu dengan celana terbalik. Istriku tertawa hingga air matanya keluar. Dan aku hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Beginilah rumah bahagia, ramai tapi menenangkan." Namun kini keheningan menempati setiap sudut. Jam dinding masih berdetak, tapi waktu seolah berhenti di hari ia pergi. Bahkan suara detik jam itu terdengar seperti isak kecil, mengingatkanku pada hari-hari yang tak akan kembali. Kadang aku menyalakan televisi, sekadar mengusir sepi. Tapi suara di layar tak bisa menggantikan suara mereka. Tak bisa menggantikan teriakan Dava yang minta dibelikan mainan, atau nyanyian Rani yang sumbang tapi penuh semangat. Aku berjalan ke dapur, tempat yang dulu jadi jantung rumah ini. Masih ada bekas noda kecap di meja kayu, jejak kecil dari makan malam terakhir yang kami nikmati bersama. Waktu itu aku tak tahu bahwa kebahagiaan bisa begitu cepat berlalu, bahwa rumah yang dulu hangat bisa berubah jadi dingin hanya dalam semalam. Aku duduk di kursi lama,
menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Kami tersenyum di sana, dalam bingkai kayu berdebu. Lucu. Dulu aku tak pernah memperhatikan foto itu terlalu lama. Kini, aku menatapnya setiap hari, seolah ingin masuk ke dalamnya, dan bertemu lagi dengan versi diri yang masih utuh. Aku menutup mata, mencoba mengingat aroma masakan istriku, suara langkah anak-anak pulang sekolah, dan cahaya senja yang menembus jendela ruang tamu. Semua itu terasa begitu nyata, tapi hanya sebentar, lalu kembali lenyap. Seperti kabut disapu angin sore, kini aku baru mengerti. Rumah bukan tentang tembok atau atap, tapi tentang suara-suara yang pernah hidup di dalamnya. Dan ketika suara itu hilang, rumah hanya menjadi bangunan, bukan lagi pelukan. Aku menatap langit-langit yang mulai kusam dan berbisik lirih. Ya Allah, aku rindu rumahku yang dulu. Rumah yang penuh tawa, bukan air mata. Tapi mungkin memang begitulah hidup. Setiap tawa suatu hari akan berganti dengan diam. Setiap hangat perlahan berubah menjadi dingin. Yang tersisa hanya kenangan dan hati yang berusaha tetap bersyukur meski luka. Aku menarik napas panjang. Mungkin aku harus mulai belajar menerima bahwa rumah ini kini hanya saksi dari cinta yang pernah hidup dan kehilangan yang kini menetap. Hari itu, rumahku kembali ramai, tapi bukan oleh tawa anak-anak, melainkan oleh langkah baru yang masuk ke dalam hidup kami. Namanya Dimas, suami dari Rani, anak sulangku. Lelaki muda dengan senyum tenang, tutur sopan, dan tatapan yang sulit kutebak. Aku masih ingat pertama kali ia datang ke rumah ini. Ia mencium tanganku dengan hormat, menatapku dengan mata yang penuh harap. Aku menepuk bahunya sambil berkata, "Selamat datang di keluarga kecil kami, Nak. Anggap rumah ini rumahmu sendiri." Waktu itu aku benar-benar tulus. Aku percaya kehadirannya akan menambah bahagia, membawa warna baru setelah kepergian istriku. Dan memang, di awal semuanya terasa hangat. Rani tampak lebih hidup. Setiap pagi suara mereka terdengar dari dapur, candaan kecil, tawa, dan percakapan sederhana yang membuat rumahku seperti kembali bernapas. Aku bersyukur. Aku pikir inilah cara Tuhan mengobati kesepianku dengan menghadirkan seseorang yang akan menjaga anakku dan menemaninya menjalani hidup yang panjang. Tapi manusia ternyata tak selalu bisa dibaca dari senyum di bibirnya. Waktu berjalan, dan aku mulai merasakan sesuatu yang tak terucap. Cara Dimas berbicara, caranya memandang rumah ini, seperti ada jarak halus di antara hormat dan perhitungan. Kadang matanya berhenti lama di lemari kayu peninggalan istriku, di sertifikat tanah yang terselip di laci meja tamu. Awalnya, aku menepis prasangka itu. Kupikir aku hanya terlalu sensitif, tapi entah mengapa, setiap kali ia berbicara tentang masa depan, yang ia maksud selalu terdengar seperti milik siapa. Rani, anakku, tampak berubah. Lembutnya masih ada, tapi kini diselipi nada keras yang dulu tak pernah kutemui. Beberapa kali aku mendengarnya berkata, "Ya, ini kan juga bagian mama. Hak kami juga." Aku terdiam. Kata hak itu terasa seperti duri kecil di dadaku. Seolah kasih yang kuberikan seumur hidup ini, kini dihitung dengan angka dan ukuran. Malam-malamku mulai gelisah. Aku duduk di beranda, menatap lampu yang berkedip redup. Dalam temaram cahaya, aku merasa rumah ini mulai berubah aroma. Bukan lagi wangi kopi dan doa, melainkan udara yang dingin dan asing. Aku rindu saat anak-anakku berbicara dengan lembut. Rindu ketika setiap keputusan keluarga dibungkus dengan musyawarah. Bukan bisikan dari luar. Tapi mungkin aku juga salah, karena terlalu cepat percaya bahwa kasih menantu akan sama seperti kasih anak sendiri. Namun aku tak ingin membenci. Bagaimanapun, Dimas adalah pilihan anakku. Dan aku hanya seorang ayah tua yang ingin melihat mereka bahagia. Meski kadang kebahagiaan itu terasa seperti jarak yang semakin jauh. Malam itu, sebelum tidur aku berbicara pada foto istriku lagi. "Bu, kalau kamu masih ada, mungkin kamu tahu harus bagaimana." Aku tak. Rumah ini mulai kehilangan arah. Dimas baik, tapi entah kenapa, aku merasa hangat di rumah ini perlahan memudar. Angin malam menjauh pelan, menggoyangkan gorden jendela. Aku tahu, istriku mendengar. Dan entah mengapa, di dada ini terasa sesak, seperti firasat bahwa badai belum benar-benar datang. Tapi langit sudah mulai berubah warna. Tanah ini dulu adalah nadi kehidupanku. Dari sinilah aku menanam padi, menumbuhkan harapan, dan membesarkan anak-anak. Setiap jengkalnya kuolah dengan keringat dan doa. Aku masih ingat bagaimana istriku menemaniku menanam bibit pertama. Dengan tangan yang penuh lumpur tapi hati yang penuh cinta. Suatu hari nanti, tanah ini akan jadi warisan untuk anak-anak, katanya sambil tersenyum. Biar mereka tahu, setiap butir padi yang tumbuh di sini, tumbuh dari kasih,
bukan sekadar harta. Dulu, tanah ini subur, bukan hanya karena pupuk dan air, tapi karena di atasnya tumbuh doa, tawa, dan kebersamaan. Kini, tanah itu masih sama, tapi maknanya tak lagi hidup. Bukan lagi ladang rezeki, melainkan sumber pertikaian. Semuanya bermula ketika Dimas mulai sering berbicara tentang hak, tentang bagaimana tanah itu seharusnya dibagi. Awalnya aku diam, mencoba menahan diri. Kupikir, mungkin ini hanya obrolan ringan. Tapi lama-lama, nada suaranya berubah. Ada keras di balik lembutnya, ada hitungan di balik hormatnya. Ya, katanya suatu sore, tanah di belakang rumah itu kan setengahnya dari almarhumah mama. Berarti, bagian Rani ada di situ kan? Aku menatap wajahnya lama. Rani berdiri di sampingnya, menunduk, seolah di antara dua dunia, cinta dan kewajiban. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Tanah itu memang dulu atas nama ibumu. Tapi kita sepakat, selama ayah masih hidup, biarkan semua tetap seperti ini. Itu pesan ibumu. Dimas terdiam, tapi matanya menatap jauh, bukan padaku, melainkan ke arah ladang di belakang rumah. Tatapan yang membuat dadaku terasa berat. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Tak ada lagi obrolan ringan di meja makan. Yang ada hanya diam yang panjang dan pandangan yang tak pernah bertemu dengan mata yang sama. Aku mulai merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Langkah mereka terasa berhitung. Percakapan mereka berhati-hati. Bahkan udara di rumah ini seperti kehilangan hangatnya. Aku tahu, sesuatu sedang tumbuh. Bukan tanaman, bukan cinta, tapi benih keserakahan yang halus dan licin. Malam-malamku kini dipenuhi tanya. Apakah aku salah karena menunda pembagian itu? Apakah aku terlalu takut kehilangan kendali atas kenangan yang tersisa? Tapi bagaimana mungkin aku bisa membagi sesuatu yang sebenarnya ingin kujaga sebagai pengikat cinta keluarga? Kadang aku berdiri di tepi sawah, menatap hamparan hijau yang dulu jadi kebanggaanku. Angin berhembus lembut, tapi hatiku bergetar. Tanah yang dulu jadi saksi tawa, kini menyimpan bara yang belum padam. Setiap kali Dimas lewat, aku bisa merasakan tatapan yang sama. Seperti orang yang menghitung luas lahan, dengan pandangan, bukan dengan hati. Dan entah mengapa, padi yang tumbuh tahun ini tak serimbun biasanya. Seolah alam pun ikut merasakan getir yang kami sembunyikan. Aku menatap langit senja, berbisik lirih. Tanah ini dulu subur karena kasih, tapi kini mulai gersang karena nafsu. Aku tahu, badai itu akan datang. Aku hanya tak tahu seberapa besar ombaknya nanti. Yang ku tahu, rumah ini perlahan kehilangan akar dari cintanya sendiri. Hari itu, langit tampak murung, awan menggantung rendah, seperti menahan tangis yang belum sempat jatuh. Aku duduk di kursi tua di ruang tamu, sambil menyeruput teh yang sudah tak hangat lagi. Di depan rumah, suara motor Dimas terdengar masuk ke halaman. Tak lama kemudian, suara pintu dibuka agak keras, tanda bahwa ada sesuatu yang sedang ditahan di dalam hati. Rani berjalan di belakangnya, matanya sembab, langkahnya pelan. Aku tahu, ada percakapan yang belum selesai di antara mereka. Aku ingin bertanya, tapi sebelum sempat, Dimas langsung bersuara. Nada bicaranya sopan, tapi di dalamnya ada gelombang yang tak bisa disembunyikan. Ya, kami sudah pikirkan baik-baik. Rani berhak atas bagian tanah di belakang rumah ini. Kami mau mulai bangun rumah kecil di situ, biar nanti bisa mandiri. Aku terdiam. Kata-kata itu meluncur begitu saja, seperti pisau yang tak sengaja mengenai dada. Kupandangi wajah anakku. Anak yang dulu aku gendong, yang dulu kutimang, sambil bernyanyi di bawah cahaya lampu minyak. Kini ia berdiri di hadapanku, membicarakan hak, bukan rasa. Aku berusaha menahan napas agar suaraku tak pecah. Rani, kataku perlahan, ayah tidak pernah melarang kalian membangun rumah. Tapi ini bukan tentang tanah, nak. Ini tentang waktu, tentang menghormati yang belum selesai. Dimas memotong kalimatku. Tapi kalau menunggu terus, sampai kapan? Bukankah ini juga bagian keluarga kami? Suasana tiba-tiba berubah panas. Aku bisa mendengar denyut jantungku sendiri berdetak cepat. Suara mereka meninggi, bukan lagi percakapan, tapi pertengkaran. Piring di meja tersenggol, jatuh, pecah berantakan di lantai. Suara itu memecah diam di rumah yang selama ini kutahan. Agar tetap utuh, Roni menanggus. Dimas memalingkan wajah. Aku hanya duduk, menatap pecahan kaca yang berserakan, seolah di sana tergambar keluarga yang mulai retak perlahan. Ayah tidak mengerti kami! Kalimat itu keluar dari bibir anakku, dan rasanya lebih tajam dari serpihan piring itu sendiri. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya yang dulu tak pernah ada. Ketakutan dan kebingungan. Mungkin ia tidak bermaksud melukai. Mungkin ia hanya lelah mencari pengakuan yang tak pernah ia temukan. Aku menghela napas panjang. Rani, ayah mengerti. Tapi tolong,
Jangan bawa suara tinggi ke rumah ini. Ini rumah ibumu. Rumah yang dibangun dari sabar dan doa. Kalau kita berteriak di dalamnya, aku takut doa itu akan pecah. Roni menendok. Bahunya bergetar menahan tangis. Dimas diam, tapi aku tahu, di balik diamnya ada rasa tak terima. Aku tak ingin menambah luka. Kuseka air mata yang nyaris jatuh, lalu bangkit perlahan. Pergilah istirahat dulu, kataku pelan. Biar besok kita bicara dengan kepala dingin. Mereka masuk ke kamar, dan rumah kembali sunyi. Tapi sunyi kali ini berbeda. Bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menakutkan. Seperti rumah ini baru saja kehilangan sebagian jiwanya. Aku duduk di lantai, memunguti pecahan piring satu persatu. Tanganku sedikit tergores. Darah menetes di ubin. Entah kenapa, darah itu terasa seperti simbol bahwa kasih sayang memang bisa terluka meski oleh orang yang paling kita cintai. Malam itu, aku duduk lama di beranda. Angin membawa suara jangkrik, tapi juga membawa sesal. Aku menatap langit yang gelap, berbisik lirih. Ya Allah, jangan biarkan rumah ini pecah hanya karena tanah. Jangan biarkan aku kehilangan mereka karena sesuatu yang tak akan kami bawa mati. Hari itu, udara di rumahku terasa lebih berat dari biasanya. Langit tak sepenuhnya mendung, tapi sinarnya redup, seperti menahan sesuatu yang ingin diucapkan namun tak sanggup. Rani memberitahuku, sore ini orang tua Dimas akan datang berkunjung. Katanya, hanya ingin bersilaturahmi. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan diri. Aku pikir, mungkin ini kesempatan baik untuk menjernihkan suasana. Tapi ternyata, sore itu menjadi titik baru yang tak pernah kuprediksi. Mobil berhenti di depan rumah. Seorang lelaki paruh baya dan istrinya turun dengan wajah yang tampak kaku. Aku menyambut mereka dengan sopan, sebagaimana seharusnya seorang ayah menyambut tamu keluarga. Kuserahkan teh hangat, kuajak duduk di ruang tamu. Di kursi rotan yang masih menyimpan aroma kenangan, awalnya percakapan berjalan ringan. Tentang cuaca, tentang pekerjaan Dimas, tentang cucu yang belum juga datang. Namun perlahan, arah pembicaraan bergeser. Nada suara besanku berubah. Dari hangat menjadi datar, dari sopan menjadi penuh pertimbangan. Pak, kami hanya ingin memastikan saja, katanya, soal tanah di belakang rumah ini. Dimas bilang, masih belum ada kejelasan pembagian warisan dari almarhumah. Aku terdiam. Rani menunduk dalam, tangannya menggenggam ujung kainnya sendiri. Aku menatap besanku, mencoba tersenyum meski dalam hati bergolak. Pak, kataku perlahan, itu bukan sekadar tanah. Dan selama saya masih hidup, saya ingin semua anak-anak merasa tenang dulu. Bukan tentang bagiannya, tapi tentang kebersamaan. Tapi mungkin kalimatku terdengar seperti pembelaan, bukan penjelasan. Besanku menatapku lama, lalu berkata, saya paham, Pak. Tapi bukankah keadilan juga bagian dari kasih sayang? Kami hanya takut nanti anak kami dirugikan. Kata itu menampar dadaku lebih keras daripada suara apapun. Dirugikan oleh siapa? Olehku, ayah dari anak yang mereka nikahi. Aku ingin marah, tapi suaraku tak mau keluar. Yang keluar hanya desahan pelan, seperti napas yang kehilangan tempat pulang. Rani menangis diam-diam. Dimas mencoba menenangkan, tapi wajahnya sendiri tegang. Aku tahu, ia di antara dua api, antara menghormati orang tuanya atau menenangkan hatiku. Dan dalam diamnya, aku tahu ia memilih jalan yang tak berpihak pada siapapun. Aku menatap foto istriku di dinding, seolah mencari dukungan dari wajah yang dulu selalu meneduhkan. Andai ia masih ada, mungkin semua ini tak akan serumit sekarang. Ia tahu bagaimana menjahit luka tanpa membuat darah mengalir. Aku menatap tamuku lagi dan berkata lirih, Pak, kalau keadilan itu harus dibayar dengan perpecahan, apakah masih pantas disebut adil? Merikit, udara terasa kaku, waktu berjalan lambat. Lalu dengan senyum basa-basi, mereka pamit. Mobil mereka melaju menjauh, meninggalkan debu dan sesak di dada. Rani tak berani menatapku. Dimas memegang tangannya erat, tapi aku tahu genggaman itu bukan lagi tanda kasih, melainkan upaya menahan sesuatu agar tak pecah. Malam itu, aku duduk di beranda. Suara jangkrik terdengar lirih, seolah ikut berduka. Aku menatap tanah di belakang rumah. Tanah yang dulu jadi tempat anak-anikku berlari, sekarang jadi sumber bisikan-bisikan hak dan keadilan. Aku berbisik pada angin, istriku. Dulu kau bilang, harta bisa jadi ujian. Kini aku tahu, ujian itu bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang tetap sabar saat disalahpahami. Aku menatap langit, dan di antara bintang yang redup, aku melihat bayanganmu tersenyum. Atau mungkin itu hanya air mataku sendiri yang menipu pandangan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Hujan turun perlahan,
seperti menggatu kenggetak atap dengan jari yang penuh kenangan. Setiap tetesnya terdengar seperti suara yang pernah ku kenal. Lembut, tapi tegas. Suara yang dulu selalu memanggilku dengan sabar. Setiap kali aku kehilangan arah dalam hidup, aku duduk di kursi beranda, kursi yang dulu sering kami duduki berdua. Wangi tanah basah menyeruak, membawa ingatan tentang masa lalu yang sederhana. Tentang malam-malam di mana ia duduk di sampingku, membawa secangkir kopi dan berkata pelan, "Bang, jangan pernah biarkan harta membuat anak-anak kita lupa pulang." Waktu itu, aku hanya tertawa. Ku jawab ringan, mereka pasti paham, Dik. Mereka anak-anak yang baik." Tapi malam ini, tawaku terasa seperti dosa. Karena ternyata, aku yang terlalu percaya, bukan mereka yang berubah. Hujan semakin deras. Aku menatap ke halaman, tempat bunga Kamboja yang ia tanam tumbuh begitu subur. Di sanalah aku sering berbicara padanya setelah ia tiada. Bukan doa yang formal, hanya obrolan lirih antara suami yang tertinggal dan istri yang sudah tenang di sisi Tuhan. "Dik," bisikku pelan, "apa kau lihat? Anak-anak kita sekarang saling menjauh. Rani dan Dimas tak lagi datang sesering dulu. Dan yang lebih perih, aku tak lagi tahu bagaimana cara membuat mereka duduk bersama tanpa bertengkar." Angin berhembus, pelan namun membawa dingin yang menembus tulang. Tiba-tiba aku merasa seolah ada seseorang di sampingku. Wangi melati tercium samar. Dan untuk sesaat, aku sungguh percaya ia datang. Bayangan lembut berdiri di tepi beranda. Gaunnya seperti kabut, suaranya seperti gumam doa. Ia menatapku. Matanya sendu namun teduh seperti dulu. "Bang," katanya, "kau terlalu keras menahan luka. Kau pikir dengan diam kau bisa menenangkan badai. Tapi terkadang, badai justru reda ketika seseorang berani menangis." Aku tergen. Air mataku jatuh begitu saja, tanpa sempat kutahan. Aku menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa bersalah yang tak kunjung sembuh. "Aku ingin mereka bahagia, Dik," kataku dalam isak. "Aku ingin rumah ini tetap utuh, seperti dulu waktu kau masih ada." Ia tersenyum lembut. "Utebank, rumah tak diukur dari tembok dan atap. Rumah itu hati. Kalau hatinya retak, sekuat apapun temboknya tetap akan runtuh." Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalam diriku. Sesuatu yang selama ini ku pendam, karena aku pikir seorang ayah tak boleh lemah. "Maafkan aku, Dik," ucapku. "Aku gagal menjaga kedamaian yang dulu kita bangun bersama." Bayangan itu mendekat, mengusap punggung tanganku yang gemetar, hangat, tapi cepat menghilang. "Kau belum gagal," katanya lirih. "Kau hanya sedang diuji. Kadang, ujian bukan untuk tahu siapa yang salah, tapi untuk tahu siapa yang tetap sabar." Suara itu makin samar, dan sebelum aku sempat menjawab, hujan berhenti, angin pun reda. Aku terbanggen. Ternyata aku tertidur di kursi beranda, tapi pipiku basah. Bukan karena hujan, karena air mata yang tak sempat kukeringkan. Pagi datang membawa cahaya lembut. Aku menatap bunga Kamboja itu lagi, dan entah mengapa, satu kelopaknya jatuh tepat di pangkuanku. Seolah ia ingin berkata, "Aku masih di sini." Aku tersenyum pelan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatiku sedikit lebih ringan. Mungkin, cinta yang telah pergi tak benar-benar hilang. Ia hanya berpindah bentuk, menjadi kekuatan yang menuntun dari balik sunyi. Sejak malam hujan itu, hari-hariku terasa semakin sunyi. Langit pagi masih sama, biru lembut dengan burang-burang yang berkejaran di atas sawah. Namun, rumah ini tak lagi terasa seperti rumah. Ia kini hanya bangunan dengan suara jam dinding yang berdetak. Dan langkah-langkahku yang menggema di lantai kosong. Sudah 2 minggu Rani tak berkunjung. Biasanya, setiap akhir pekan, ia datang bersama Dimas, membawakan kue kesukaanku, duduk di dapur sambil bercerita tentang hidupnya di kota. Tapi kini, hanya pesan singkat di ponsel, sekadar menanyakan kabar, tanpa pernah bener-bener ingin mendengar jawabanku. "Ayah, sehat kan? Maaf belum sempat ke sana, kerjaan Dimas lagi banyak." Aku tahu, itu bukan tentang pekerjaan. Ada jarak yang tak terlihat, tapi terasa menyakitkan. Jarak yang bukan diukur oleh kilometer, melainkan oleh gengsi, salah paham, dan luka yang tak sempat dijahit. Kadang aku berjalan ke kamar Rani. Kamar itu masih sama seperti dulu. Gorden berwarna krem, meja rias yang mulai berdebu, dan foto masa kecilnya saat masih belajar naik sepeda. Aku menatap foto itu lama-lama, dan tiba-tiba aku rindu suara tawanya. Suara yang dulu bisa membuat segala lelah terasa ringan. Aku ingin menelponnya, ingin berkata, "Nak, pulanglah." Ayah hanya ingin mendengar suaramu tanpa nada dingin. Tapi setiap kali jariku menyentuh tombol panggilan, ada sesuatu yang menahanku. Mungkin gengsi seorang ayah, atau mungkin ketakutan.
takut mendengar ia bicara dengan jarak, takut tahu bahwa aku bukan lagi rumah baginya. Malam-malamku kini ditemani sepi. Aku duduk di beranda sambil memandangi jalan yang menurun ke arah kota. Setiap kali ada suara motor lewat, aku selalu menoleh dengan harapan itu, Rani. Tapi yang datang hanya angin, membawa debu, bukan kabar. Kadang aku tertawa kecil pada diriku sendiri. Lucu ya, gumamku. Dulu aku sering memarahi Rani karena pulang terlalu larut. Sekarang aku justru menunggu larut, berharap ia pulang. Pagi tadi, aku pergi ke pasar. Penjual sayur menatapku heran saat aku membeli hanya 1 ikat kangkung. Biasanya aku membeli banyak untuk dimasak bersama anak-anakku. Sekarang cukup sedikit, karena siapa lagi yang mau makan selain aku? Sesampainya di rumah, aku melihat burung pipit bertengger di jendela. Ia mengetuk-ngetuk kaca, lalu terbang pergi. Entah kenapa, aku merasa burung itu seperti pesan. Pesan bahwa sesuatu harus kulepaskan, bahwa cinta sebesar apapun tak bisa dipaksa untuk kembali. Cinta yang sejati kadang harus diam, menunggu, dan mendoakan. Aku duduk di ruang tamu sambil memegang foto keluarga. Dalam foto itu, kami tertawa, aku, istriku, Rani, dan kakaknya. Senyum kami seolah membeku dalam waktu, tak tahu bahwa suatu hari nanti, tawa itu akan menjadi kenangan paling mahal. Nak, bisikku pelan. Ayah tak butuh tanah, tak butuh harta. Ayah hanya ingin rumah ini kembali hangat dengan suaramu. Suara jangkrik mulai menggema di luar jendela. Aku menatap langit malam yang tak bertabur bintang. Mungkin Tuhan sedang menutupi mereka, agar aku belajar mencari cahaya di dalam diriku sendiri. Aku menutup mata dan berdoa, semoga anak-anakku menemukan jalan pulang, bukan ke rumah ini, tapi ke hatinya masing-masing, karena disitulah kebahagiaan sebenarnya tinggal. Pagi itu, udara terasa berat. Cahaya matahari menembus tirai dengan enggan, seolah takut menyentuh debu yang menempel di setiap sudut rumah. Aku duduk di meja makan yang kini hanya punya 1 kursi terpakai. Kopi di cangkirku sudah dingin, tapi tanganku masih memegang pena. Pena yang sudah lama tak kugunakan sejak istriku pergi. Entah bagaimana, pagi itu aku ingin menulis. Bukan karena ingin mengeluh, tapi karena ada terlalu banyak kata yang menyesak di dada, dan tak ada siapapun yang bisa mendengarnya. Jadi, kutuliskan semuanya untuk Rani. Surat yang tak pernah kupastikan akan sampai. Untuk anakku, Rani. Ayah tak tahu harus mulai dari mana. Rumah ini terasa sepi tanpa tawa dan langkahmu. Dulu, setiap kali kau datang, suara sandalmu di teras seperti lagu yang menenangkan. Tapi kini, hanya bunyi angin yang lewat. Dan ia tak pernah membawa kabar. Nah, ayah tahu, mungkin hatimu sedang penuh luka. Mungkin ayah bukan sosok yang pandai menenangkan. Tapi percayalah, setiap kata yang ayah ucapkan, meski terdengar keras, lahir dari cinta yang takut kehilangan. Ayah menyesal kalau dulu terlalu sibuk dengan sawah, terlalu keras pada pilihan hidupmu, terlalu kaku untuk sekadar berkata, ayah bangga padamu sekarang. Setiap malam ayah memandang bintang dan berharap salah satunya adalah engkau. Bersinar walau jauh, tapi tetap mengingat rumah tempatmu lahir. Nak, harta ini tak akan berarti tanpa tawa kalian. Kalau saja bisa, ayah akan menukar semua tanah ini dengan 1 pelukan darimu. Pelukan yang dulu sering kau berikan waktu ayah sakit. Waktu kau masih memanggil ayah dengan nada manja, ya, istirahat ya, jangan keras kepala. Ayah hanya ingin kau tahu, tidak ada yang ayah perjuangkan di dunia ini, selain kebahagiaan kalian. Jika warisan ini membuatmu menjauh, biarlah ayah yang pergi. Tapi satu hal yang ayah mohon, nak, jangan biarkan hatimu membeku karena kecewa. Karena ketika hati menjadi dingin, kasih sayang pun akan kehilangan bentuknya. Dari ayah yang setiap malam masih menunggu langkahmu di beranda. Tulisanku berhenti di situ. Tanganku gemetar, mataku buram oleh air mata yang menetes tanpa izin. Aku menatap surat itu lama, lalu melipatnya dengan hati-hati, seolah aku sedang menyimpan sebagian dari diriku di dalamnya. Kusimpan surat itu di laci meja, bukan karena takut mengirimnya, tapi karena aku sadar, kadang surat yang paling tulus memang tak perlu dikirim. Ia cukup tinggal di antara lembaran waktu, menjadi saksi bahwa cinta seorang ayah tak pernah benar-benar hilang, meski jarak dan waktu mencoba memisahkannya. Sore harinya, aku duduk di beranda. Burung-burung kembali pulang ke sarang, sementara aku masih menatap jalan yang sama, jalan menuju kota, tempat Rani tinggal bersama kehidupan yang baru. Angin sore menyapu wajahku lembut, membawa aroma melati dari taman belakang. Dan entah kenapa, aku merasa seolah istriku berbisik di telingaku, Bang, cinta sejati tak selalu harus diucapkan. Kadang cukup dititipkan pada doa, dan Tuhan yang akan menyampaikannya. Aku mengangguk pelan.
menatap langit yang mulai memerah, dan membiarkan hatiku beristirahat sejenak di antara kenangan dan keikhlasan. Pernahkah kalian menulis sesuatu untuk seseorang, tapi tak pernah mengirimkannya? Ceritakan di kolom komentar. Apa yang kalian simpan di balik kata-kata yang tak pernah sampai? Pagi itu, matahari bersinar lembut, langit biru muda, seolah ingin menenangkan hati yang gundah. Namun, di dadaku masih ada badai kecil yang tak juga reda. Badai antara cinta seorang ayah dan luka karena disalahpahami. Aku duduk di ruang tamu, memandangi tumpukan berkas di atas meja. Surat-surat tanah, sertifikat rumah, dan selembar kertas berisi tulisan tanganku sendiri. Beberapa hari ini aku berpikir keras tentang keadilan, tentang warisan, tentang keluarga yang tercerai karena harta yang seharusnya menyatukan. Harta ini tak akan berarti kalau pada akhirnya membuat anak-anak saling membenci, kataku dalam hati. Aku memutuskan untuk menulis surat pernyataan pembagian warisan. Bukan karena aku ingin menyerah, tapi karena aku tak mau lagi menjadi sumber keretakan. Aku ingin menepati pesan almarhumah istriku. Jika suatu hari aku tak ada, jangan biarkan harta merusak kasih di antara mereka. Tanganku gemetar saat menulisnya. Setiap huruf terasa seperti potongan dari hatiku yang kuberikan satu persatu. Aku menulis dengan jujur. Tanah di belakang rumah untuk Rani dan Dimas. Tanah sawah di timur untuk kakaknya. Dan rumah utama tetap menjadi tempat semua anak bisa pulang. Tanpa batas dan tanpa kepemilikan. Rumah ini bukan milik siapapun, tulisku pelan. Karena rumah ini adalah saksi dari cinta yang membesarkan kita semua. Ketika selesai, aku memandangi kertas itu lama-lama. Ada perasaan lega yang samar, tapi juga sedih yang dalam. Seolah aku baru saja memutuskan sesuatu yang tak bisa kuambil kembali. Sore harinya, Dimas datang sendirian. Ronnie tak Isaac. Aku tahu, mungkin ia masih marah. Atau mungkin malu. Dimas berbicara dengan nada pelan tapi tegas, "Ayah, saya dengar ayah mau membagi tanah. Saya cuma ingin memastikan bagian Rani tidak berkurang." Aku menatapnya lama. Bukan karena marah, tapi karena kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang ia sadari. Bagian Rani tidak berkurang, sementara bagian kasih sayang sudah lama terkikis oleh prasangka. "Nak," kataku perlahan, "ayah sudah bagi dengan hati, bukan dengan hitungan. Tapi kalau masih ada yang kurang, ambillah semuanya. Ayah hanya ingin tenang." Dimas terdiam, wajahnya kaku, matanya menatap lantai. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Maaf ya, saya cuma ingin memastikan, biar Rani nggak merasa dirugikan." Aku mengangguk. Aku paham maksudnya. Tapi hatiku tetap perih, sebab cinta yang dulu penuh hangat, kini berubah menjadi bahasa dingin yang diukur dengan harta. Setelah Dimas pulang, aku duduk lama di beranda. Senja turun perlahan, meninggalkan warna jingga di langit yang seolah berdarah. Aku menatap tanah di halaman belakang, tanah yang jadi sumber pertikaian, dan aku berkata pelan pada diriku sendiri. Dulu tanah ini kutanam dengan keringat dan doa, tapi sekarang ia menumbuhkan duri di hati anak-anakku. Aku menutup mata. Di dalam keheningan, aku mendengar suara almarhumah istriku. Samar tapi jelas, "Bang. Mungkin memang begitu cara Tuhan mengajar kita ikhlas. Kadang, untuk memahami cinta, kita harus berani melepaskan segalanya." Malam itu, aku menandatangani surat pembagian itu dengan tangan yang bergetar. Kupasang kap jempol merah, bukan sekadar tanda sah, tapi tanda bahwa aku siap kehilangan segalanya demi melihat mereka berdamai. Aku tersenyum lirih sambil berbisik. Warisan yang tersisa kini bukan lagi tanah, tapi doa agar anak-anakku suatu hari nanti mau kembali duduk bersama tanpa saling menyalahkan. Hari itu, rumah tua ini kembali ramai, tapi bukan dengan tawa, bukan pula dengan aroma masakan yang biasa memenuhi dapur di masa lalu. Keramaian kali ini dingin, penuh jarak dan tatapan yang hati-hati. Mereka datang bukan untuk berkunjung, melainkan untuk menandatangani surat warisan. Surat yang kutulis dengan tangan yang masih bergetar karena cinta dan penyesalan. Rani datang bersama Dimas, wajahnya datar. Kakaknya, Arman, tiba lebih dulu, duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Aku menatap mereka dari kursi rotan di sudut ruangan, dan sejenak aku bertanya dalam hati, apakah ini masih keluargaku, atau hanya orang-orang yang kebetulan punya nama belakang yang sama. Di atas meja, surat pembagian warisan tergeletak rapi. Kertas itu sederhana, tapi maknanya berat, seperti selembar takdir yang akan memutuskan apakah keluarga ini bisa disatukan kembali, atau justru semakin retak. "Ini suratnya," kataku pelan. "Ayah sudah tulis dan tanda tangani. Kalian tinggal membaca, kalau setuju, silakan tanda tangan juga." Rani mengangguk tanpa menatapku. Dimas membuka lembaran itu,
Matanya bergerak cepat. Sementara Arman hanya menatap kosong ke arah dinding, ke foto keluarga yang menggantung di sana. Penuh debu namun masih utuh suasana hening. Sampai akhirnya Dimas berkata, "Ayah yakin pembagiannya seperti ini?" Nada suaranya tak meninggi, tapi mengandung keraguan yang menusuk. Aku menarik napas panjang. Ayah tak menghitung dengan angka, nak. Ayah menghitung dengan niat. Tapi, bagaimana dengan nilai tanah belakang? Itu lebih besar dari sawah timur. Sahut Dimas lagi. Saya cuma khawatir nanti Arman merasa tidak adil. Roni menandok. Arman menatapnya tajam. Dan di antara mereka, aku merasa seperti penonton dalam drama yang tak pernah kupahami naskahnya. Kalian tahu, kataku akhirnya. Dulu tanah itu aku beli dari hasil panen pertama setelah menikah dengan ibumu. Ia bilang, tanah itu bukan untuk dijual, tapi untuk diwariskan sebagai kenangan. Tapi sekarang, kenangan itu malah jadi alasan kalian saling curiga. Arman bangkit, suaranya meninggi. Ayah, kami bukan curiga. Kami cuma ingin jelas. Kalau semua dijelaskan dari dulu, gak akan begini. Rani ikut angkat bicara, suaranya bergetar. Mas, jangan salahin ayah. Semua ini juga karena aku. Karena Dimas, aku yang minta hakku. Aku ingin menenangkan, tapi lidahku keluh. Kata-kata berhenti di tenggorokan, karena aku tahu, di titik ini, tak ada kalimat yang bisa memadamkan bara yang sudah menyala. Mereka berdebat, tidak keras, tapi cukup untuk merobek tenang yang tersisa. Aku hanya duduk menatap wajah anak-anakku bergantian. Wajah yang dulu kubasuh dengan air hangat saat mereka kecil, kini berubah jadi wajah asing yang penuh pertahanan. Dan di tengah semua itu, aku melihat bayangan istriku di foto di dinding. Matanya seolah berkata, "Bang, biarkan saja. Mereka harus belajar sendiri." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Akhirnya mereka menandatangani surat itu. Satu persatu, dengan tangan yang tak sepenuhnya rela. Selesai, tapi tak ada senyum, tak ada ucapan terima kasih. Hanya keheningan panjang, seperti doa yang tak pernah diucapkan. Sebelum pergi, Rani sempat menatapku. Ada sesuatu di matanya, antara rindu dan rasa bersalah. Tapi ia hanya berkata lirih, "Makasih, ya." Lalu menunduk dan melangkah pergi. Aku tetap duduk di tempatku, mendengar suara pintu tertutup perlahan. Dan begitu sunyi kembali datang, aku sadar, yang tersisa kini bukan lagi warisan, tapi kehampaan. Aku menatap berkas di atas meja itu sekali lagi, dan berbisik pada diri sendiri. Mungkin benar, Dik. Seperti yang pernah kau bilang, harta bisa dibagi, tapi kasih sayang, sekali terpecah, tak ada surat yang bisa menyatukannya lagi. Sudah seminggu berlalu sejak pertemuan itu. Sejak surat warisan itu ditandatangani, rumah ini tak lagi sama. Suara langkah kaki, tawa kecil, bahkan suara pintu yang dulu sering dibuka tutup, semuanya menghilang. Seperti ditelan waktu, kini hanya jam dinding yang masih setia berdetak. Suara TikToknya terdengar nyaring di tengah keheningan, seolah sedang menghitung sisa-sisa kesabaran seorang ayah tua yang menunggu anak kanannya pulang. Bukan untuk berebut, melainkan untuk sekadar duduk bersama seperti dulu. Setiap pagi, aku duduk di beranda. Dulu, istriku sering duduk di sebelahku, membawa secangkir teh hangat dan senyum lembut. Sekarang, hanya bangku kosong yang menatapku balik. Kadang aku berbicara padanya, bukan karena lupa diri, tapi karena hanya pada bangku itulah aku bisa jujur tanpa ditanya-tanya. "Dik," bisikku suatu pagi, "kau lihat, anak-anak kita sudah besar, tapi entah kenapa hati mereka justru makin sempit." Aku pikir, dengan membagi harta, aku bisa membagi kebahagiaan. Ternyata yang terbagi hanya cinta yang dulu utuh. Angin berhembus pelan, meniup daun-daun jambu di halaman. Suaranya lirih, seperti jawaban yang tak sempat diucapkan. Aku menatap langit, biru tapi terasa dingin. Mungkin karena tak ada lagi yang menatapnya bersamaku. Sejak hari itu, tak ada satupun dari mereka yang datang. Arman sibuk di kota, katanya mengurus bisnisnya. Rani, entah di mana. Dimas, menantuku, hanya mengirim pesan singkat, "Terima kasih." Ya, kami butuh waktu menenangkan diri. Waktu menenangkan diri, kalimat yang terdengar sopan, tapi menyimpan jarak yang begitu panjang di dapur. Masih tersisa piring-piring yang dulu digunakan bersama. Aku belum sanggup membereskannya. Setiap kali melihatnya, aku seperti mendengar suara Rani memanggil, "Ya, ini sayur kesukaan ibu. Coba deh." Dan Dimas yang tertawa sambil menimpali, "Ayah, jangan makan banyak-banyak, nanti kolesterol naik." Betapa cepat semua itu berlalu. Sekarang, sendok dan piring hanya beradu dengan sunyi. Malam hari adalah waktu yang paling berat. Ketika lampu-lampu padam dan bayangan memenuhi dinding, aku sering merasa istriku berdiri di ambang pintu, memandangku dengan senyum yang dulu selalu menenangkan.
Kadang aku ingin memejamkan mata dan tak bangun lagi, agar bisa bertemu dengannya di tempat di mana tidak ada perdebatan tentang warisan. Hanya cinta yang tak pernah habis dibagi. Namun, setiap kali aku merasa ingin menyerah, ada bisikan halus di hatiku, seolah suaranya yang berkata, "Bang, jangan biarkan rumah ini mati. Suatu hari, mereka akan kembali. Tapi kalau saat itu tiba dan rumah ini sudah dingin, kemana mereka akan pulang?" Kata-kata itu yang membuatku bertahan. Setiap pagi aku menyapu halaman, menyiram bunga, memperbaiki pagar yang mulai berkarat, seolah-olah aku sedang menjaga harapan. Bukan sekadar rumah, aku tahu, mungkin suatu hari nanti mereka akan pulang bukan karena rindu, tapi karena butuh tempat singgah saat dunia di luar terlalu keras. Dan ketika itu terjadi, aku ingin rumah ini masih terasa hangat. Walau hanya ada satu jiwa di dalamnya yang menunggu. Aku mengusap foto keluarga yang tergantung di dinding. Gambarnya mulai pudar, tapi kenangannya masih tajam. Di sana, aku masih melihat senyum istriku dan dua anak kecil yang dulu berlomba memelukku setiap aku pulang kerja. Kini, aku hanya bisa memeluk udara. Ya Allah, doaku lirih. Jika ini karamu mengajariku arti keikhlasan, maka ajarkan juga bagaimana caranya tidak hujan turun sejak pagi. Bukan gerimis lembut yang menenangkan, tapi hujan deras yang mengguyur halaman, membasahi tanah dan menenggelamkan suara dunia. Aku duduk di beranda, memandangi titik-titik air yang jatuh dari atap. Dulu, istriku selalu suka hujan. Katanya, hujan itu doa yang turun dari langit. Aku tidak pernah benar-benar mengerti maksudnya. Sampai hari ini, di tengah rinai hujan, mataku terpaku pada gudang kecil di ujung dapur. Tempat itu sudah lama tak kubuka, sejak istriku meninggal. Entah kenapa hari ini aku merasa terpanggil untuk masuk ke sana. Mungkin karena rasa sepi yang terlalu pekat, atau mungkin karena aku merindukannya terlalu dalam. Saat kubuka pintunya, aroma debu dan kayu lembab langsung menyeruak. Cahaya samar dari celah atap membuat bayangan bergetar di dinding. Aku melangkah pelan, menyusuri tumpukan kotak dan koper tua yang pernah ia simpan dengan rapi. Dan di antara tumpukan itu, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil berukir nama istriku, Siti Rahma. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada kain jarik yang sudah pudar warnanya, foto keluarga kami di hari ulang tahun Rani yang ke-10, dan sebuah surat tertulis dengan tulisan tangannya yang masih kukenal sampai detik ini. Kertasnya sudah menguning, tapi tintanya masih jelas. Kubuka perlahan, dan kubaca kata demi kata yang membuat dadaku sesak. "Bang, kalau suatu hari nanti aku tiada, tolong jaga rumah ini bukan dengan uang, tapi dengan kasih. Sebab rumah bukan soal tembok dan atap, tapi tentang hati yang mau pulang. Kalau anak-anak berubah, jangan salahkan mereka, Bang. Dunia yang keras sering membuat orang lupa caranya mencinta. Tapi aku percaya, kalau Bang tetap sabar, mereka akan menemukan jalan pulang, meski dengan air mata." Aku berhenti membaca. Surat itu mengguncang seluruh diriku. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Setiap kalimat terasa seperti ia menulisnya baru kemarin. Penuh lembut, penuh arah, penuh cinta. Kutarik napas panjang. Suara hujan di luar seperti ikut menangis bersamaku. Aku duduk di lantai gudang, memeluk kotak kayu itu rat-rat. Dalam keheningan yang hanya diisi gemericik air, aku merasa seolah istriku sedang memelukku kembali, menghapus sepi yang selama ini kurawat dalam diam. "Dik," suaraku bergetar, "kau benar. Aku terlalu sibuk ingin adil, sampai lupa bahwa keadilan tanpa kasih hanya akan melahirkan luka." Aku menatap foto keluarga kami sekali lagi. Wajah kecil Rani dan Arman di situ masih murni, belum mengenal dunia yang penuh tuntutan. Aku ingin memutar waktu, bukan untuk memperbaiki, tapi sekadar memeluk mereka tanpa kata. Malamnya, aku menyalakan lampu di ruang tengah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah ini terasa hangat. Aku meletakkan surat itu di meja, di samping foto istriku. Dan entah mengapa, aku merasa damai. Mungkin karena pesan itu bukan sekadar tulisan, tapi doa yang menembus batas dunia. Hujan masih turun, tapi kini suaranya tak lagi muram. Ada sesuatu yang baru di hatiku, seperti bara kecil yang kembali menyala setelah sekian lama padam. Aku tahu, malam ini istriku tidak jauh. Ia hadir lewat hujan, lewat suratnya, lewat ketenangan yang ia tinggalkan. Aku menutup mata, lalu berbisik, "Terima kasih, Dik, sudah meninggalkan aku bukan dengan kesedihan, tapi dengan pelajaran tentang cinta yang tak lekang oleh kematian." Pagi itu, udara terasa jernih setelah semalaman hujan. Daun-daun di halaman berkilau, disinari matahari, dan aroma tanah basah menguar lembut ke udara, seolah bumi baru saja disucikan dari semua resah. Aku duduk di beranda, memegang secangkir kopi yang mulai dingin. Ada rasa tenang yang jarang datang,
Mungkin karena surat dari almarhumah istriku masih menenangkan hatiku. Aku sempat berpikir, mungkin hari ini akan berlalu biasa saja. Tapi ternyata, takdir punya cara lain untuk menggugah hati seorang ayah tua. Telepon di ruang tengah berdering pelan. Suara yang sudah lama tak terdengar itu membuatku sedikit tertegun. Jarang sekali ada yang menelepon ke rumah ini. Apalagi sejak anak-anakku jarang pulang. Aku melangkah pelan, mengangkat gagang telepon, dan di seberang sana, suara lirih itu terdengar. Ya, ini Ronnie, suara yang kukenal. Tapi terdengar rapuh, ada jeda di antara setiap katanya. Seperti seseorang yang menahan tangis, dadaku langsung bergetar. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kami bicara tanpa nada tinggi. "Ayah nak, gimana kabarnya?" tanyaku hati-hati. "Baik, ya," jawabnya lirih. Dimas kecelakaan." Dunia tiba-tiba berhenti berputar. Suara burung di luar lenyap. Bahkan detik jam pun seolah membeku. Aku memegang gagang telepon erat-erat, mencoba memastikan aku tak salah dengar. "Kecelakaan? Di mana, Nek?" "Sekarang, di rumah sakit?" "Iya ya, dia di rumah sakit Citra Raya. Sudah 2 hari, tapi belum sadar." Aku bingung harus gimana. Aku takut. Ya, tangisnya pecah di seberang sana. Aku menutup mata, menahan air mata yang mulai menggenang. Menantuku, lelaki yang dulu sering berselisih denganku soal tanah dan harta, kini terbaring lemah, tak berdaya di antara hidup dan mati. Dan anak perempuanku, gadis kecil yang dulu selalu bersembunyi di balik kakiku saat takut petir, kini menangis lagi. Tapi bukan karena hujan, melainkan karena kehilangan yang mengintai di depan mata. "Nak," kataku pelan, "jangan takut, ayah ke sana." "Ya, ayah akan temani kamu." Suara di seberang terdiam sejenak, lalu terdengar pelan, "Terima kasih. Ya, maaf kalau Rani dulu sering nyakitin ayah." Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk lembut seperti sembilu. Tidak ada ayah yang benar-benar siap mendengar permintaan maaf dari anaknya, karena itu berarti ada luka yang sempat dibuat di antara kasih mereka. Setelah telepon ditutup, aku bergegas menyiapkan diri. Kaki tua ini melangkah pelan, tapi hatiku berlari. Di sepanjang jalan menuju terminal, aku hanya bisa berdoa, "Ya Allah, jangan ambil Dimas dulu." Aku belum sempat bilang padanya bahwa aku tak pernah benar-benar marah. Perjalanan menuju kota terasa panjang. Hujan kembali turun, kali ini hanya gerimis lembut. Setiap tetes di kaca jendela mobil seperti mengetuk hatiku. Mengulang pesan istriku dalam surat itu. Kalau anak-anak berubah, jangan salahkan mereka. Dunia yang keras sering membuat orang lupa caranya mencinta. Sampai di rumah sakit, udara antiseptik menyambutku. Rani duduk di bangku tunggu, wajahnya pucat, matanya sembab. Begitu melihatku, ia langsung berdiri dan memelukku erat. Pelukan pertama setelah sekian lama dingin di antara kami. Ya, suaranya bergetar. Aku takut kehilangan dia. Aku mengusap rambutnya perlahan. "Tenang, nak. Kadang Allah menegur bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan." Kami masuk ke ruang perawatan. Dimas terbaring dengan perban di kepalanya. Mesin di sampingnya berdetak pelan, menandakan kehidupan yang masih bertahan. Aku berdiri di sisi ranjangnya, menatap wajahnya yang tenang. "Nak," bisikku lirih, "aku tahu kita sering berselisih, tapi ketahuilah, ayah tak pernah benci kamu. Kamu hanya terlalu muda untuk tahu betapa beratnya menjaga warisan cinta." Air mata menetes di pipiku. Untuk pertama kalinya, aku berdoa bukan untuk harta, bukan untuk nama baik keluarga, tapi untuk keselamatan seorang menantu yang dulu kusalahpahami. Malam itu, aku menunggu di samping ranjangnya, sementara Rani tertidur dengan kepala bersandar di bahuku. Dan dalam diam, aku merasa seperti seorang ayah yang akhirnya belajar mencinta tanpa syarat, seperti istriku dulu, yang selalu sabar, bahkan pada luka. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Aku masih di ruang perawatan itu, menatap tubuh Dimas yang terbaring lemah. Cahaya redup dari lampu rumah sakit menyentuh wajahnya, menampakkan kesunyian yang membuat hatiku pedih. Setiap detak mesin, di sampingnya seperti doa yang terus berulang. "Bertahanlah, nak." Rani masih tertidur di kursi, kepalanya bersandar di pangkuanku. Aku membelai rambutnya, seperti dulu saat ia masih kecil dan demam di malam hari. Bedanya kini, yang panas bukan tubuhnya, tapi hatinya yang terbakar oleh penyesalan. Sudah 3 hari aku di sini. Dimas belum sadar, tapi dokter bilang keadaannya mulai membaik. Setiap pagi aku membaca ayat suci di sampingnya, dan setiap kali bibirku bergetar mengucap doa, aku merasa seperti sedang memohon ampun atas semua amarah masa lalu. "Dimas," bisikku pelan, "bangunlah, nak." Aku belum sempat bilang bahwa aku tidak pernah ingin melawanmu. Aku hanya takut kehilangan keluarga ini. Entah kenapa,
Air mataku menetes. Aku sudah tua, tapi baru sekarang aku benar-benar mengerti bahwa cinta seorang ayah tak bisa diukur dari siapa yang benar, tapi dari seberapa kuat ia bertahan saat disalahpahami. Hujan di luar mulai turun pelan. Suara rintiknya menenangkan, seperti irama dari langit yang mengiringi setiap napas di ruangan ini. Aku teringat istriku lagi. Jika ia masih hidup, mungkin ia sudah lebih dulu memeluk Rani dan menenangkan Dimas. Ia selalu tahu cara menenangkan badai tanpa perlu berbicara banyak. Aku hanya bisa menyesali ketidaksempurnaan cintaku. Siang itu, keajaiban kecil datang. Aku sedang mengganti air minum di meja ketika ku dengar suara lirih memanggil, "Ya." Aku menoleh cepat. Dimas membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat, tapi senyum kecil tersungging di bibirnya. Aku hampir tak percaya. Setelah sekian lama, akhirnya matanya menatapku lagi. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kelembutan yang selama ini hilang. "Dimas, nak." Suaraku bergetar. "Alhamdulillah, kamu sadar." Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Saya dengar suara ayah. Dari tadi ayah terus baca doa ya." Aku tersenyum kecil. "Ya nak, ayah cuma bisa itu sekarang." Ia menarik napas dalam, menatap lenggit-lenggit putih di atasnya. "Ayah, maaf. Selama ini saya terlalu banyak menuntut. Saya pikir membela hak istri saya itu bentuk cinta. Tapi ternyata saya malah melukai ayah, orang yang sudah lebih dulu mencintai kami berdua." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku mendekat, memegang tangannya yang lemah. "Nah, tidak ada yang perlu minta maaf. Semua orang belajar dari luka, dan ayah juga belajar bahwa memberi bukan sekadar membagi harta, tapi juga membagi hati." Rani terbangun, menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Ia langsung memeluk suaminya erat. Air matanya tak henti jatuh di dada Dimas. Aku menatap mereka berdua, dan di saat itu, aku merasa sesuatu dalam diriku luruh. Beban bertahan-tahan yang menyesakkan dada akhirnya mengalir pergi bersama air mata. "Ayah," kata Dimas pelan, "kalau nanti saya sembuh, izinkan saya bantu ayah rawat rumah itu. Saya ingin rumah itu tetap jadi tempat kita pulang, bukan tempat kita berpisah." Aku mengangguk perlahan. "Tentu nak, rumah itu tak pernah menolak siapapun. Hanya hati manusianya yang kadang menutup pintu." Kami bertiga terdiam. Tak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Suara hujan di luar kini terdengar seperti lagu syukur. Dan di balik air mata, aku tahu Allah sedang menunjukkan keajaibannya. Bukan dengan petir yang mengguncang, tapi dengan kesadaran kecil yang meluruhkan kesombongan. Hari itu, aku kembali percaya bahwa setiap luka bisa sembuh, asal ada hati yang mau memaafkan. Hari itu, langit biru terbentang lembut di atas rumah sakit. Burung-burung kembali bernyanyi di pepohonan yang basah oleh sisa hujan semalam. Udara terasa segar, seperti tanda bahwa sesuatu yang lama akhirnya selesai, dan sesuatu yang baru akan dimulai. Dimas sudah diperbolehkan pulang. Tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Rani menggenggam tangannya sepanjang jalan keluar rumah sakit. Sementara aku berjalan di belakang mereka, membawa tas kecil dan doa yang panjang. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Seakan setiap langkah kami menuju rumah adalah perjalanan kembali menuju hati yang dulu hilang. Arah mobil melaju pelan di jalan yang basah. Aku menatap keluar jendela, melihat sawah-sawah hijau yang mulai menguning. Pemandangan itu membuatku teringat pada masa lalu, saat aku dan almarhumah istriku pertama kali menanam padi di tanah yang kini mereka perebutkan. Tanah yang dulu penuh tawa, tapi sempat jadi sumber air mata. Kini aku sadar, bukan tunannya yang salah, melainkan hati kami yang lupa bagaimana cara memeliharanya. Ketika mobil berhenti di depan rumah, aku menatap bangunan tua itu lama-lama. Dindingnya masih retak di beberapa bagian, catnya mulai pudar. Tapi bagiku, rumah ini lebih hidup dari sebelumnya. Karena kali ini, ia menyambut bukan dengan sunyi, tapi dengan maaf. "Ya." Suara Rani memecah lamunanku. "Boleh Rani bantu bersihkan rumah?" Aku tersenyum. "Tentu nak, rumah ini memang menunggu tangan kalian." Rani langsung membuka jendela, membiarkan udara segar masuk. Dimas berjalan pelan ke halaman belakang, menatap pohon mangga yang dulu ia tanam bersama almarhumah istriku. "Pohonnya masih hidup ya?" "Ya," katanya lirih. "Iya," jawabku pelan. Karena akar yang ditanam dengan cinta tidak mudah mati. Hari itu kami bertiga membersihkan rumah bersama. Sapu yang bergesek di lantai terasa seperti irama damai. Aku melihat Rani tertawa kecil saat Dimas mencoba memperbaiki kursi tua yang sudah miring. Suara tawa itu membuat dadaku hangat. Sudah lama sekali aku tak mendengar tawa seperti itu di rumah ini. Di sela-sela membersihkan ruang tamu, Dimas mendekat padaku. "Yah," katanya pelan.
Saya dan Rani sepakat, tanah belakang itu biar tetap jadi milik ayah. Kami cuma ingin ikut merawat, bukan memiliki. Aku menatapnya, menahan getar di dada. Nak, terima kasih, tapi semua yang ayah punya memang untuk kalian. Hanya saja, kalau bisa, jangan bagi harta dengan marah. Bagi saja dengan cinta, supaya yang tumbuh nanti bukan kebencian, tapi keberkahan. Dimas mengangguk, matanya berkaca-kaca. Rani memelukku dari belakang. Hangatnya mengalir ke seluruh tubuhku. Dalam pelukan itu, aku merasakan sesuatu yang tak pernah bisa diberikan oleh uang atau tanah. Kedamaian. Sore hari, matahari mulai tenggelam di balik pepohonan. Langit memerah, burung-burung terbang pulang ke sarangnya. Aku duduk di beranda. Bangku kosong di sebelahku kini diisi oleh Rani. Dimas menyalakan lampu gantung yang dulu tak pernah ia sentuh. Cahaya kuningnya memantul di wajah mereka berdua. Wajah yang dulu kusalahpahami, kini menjadi cermin dari kasih yang tumbuh kembali. Ya, kata Rani pelan. Aku baca surat ibu yang ayah simpan di meja itu. Ibu Ben, cinta memang tak bisa diwariskan lewat harta, tapi bisa dijaga lewat kesabaran. Aku menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara bergetar. Iya nak, ibumu selalu lebih bijak dari ayah. Kami bertiga terdiam, menikmati senja yang lembut. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah dan daun jambu. Aku menatap ke langit, membayangkan istriku tersenyum di sana, melihat rumah ini hidup kembali. Bukan oleh harta tapi oleh Mov dan malam itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menutup mata tanpa takut pada kesepian. Karena aku tahu, luka yang dulu merobek hati kami, kini perlahan telah sembuh dan meninggalkan bekas indah bernama pengampunan. Senja datang lagi. Warna jingganya menetes di langit, seperti tinta yang menulis ulang kenangan. Aku duduk di beranda, ditemani secangkir teh yang mulai dingin. Angin berhembus lembut, menggoyang tirai, mengirim aroma bunga melati. Aroma yang dulu selalu dipakai almarhumah istriku. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku sering bermimpi tentang dia. Dalam mimpi itu, ia berdiri di halaman belakang, mengenakan kebaya putih dan senyum yang lembut. Tangannya melambai, tapi langkahku selalu berat untuk mendekat. Setiap kali ingin menyapanya, aku terbanggan, dengan dada yang penuh rindu dan mata yang basah. Malam kemarin, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini berbeda, ia menatapku lama, seolah ingin berbicara sesuatu. Sudah waktunya, Mas, katanya pelan. Bukan untuk pergi, tapi untuk melepaskan. Aku terbangun dengan napas tersengal. Kata-katanya menggema di kepala, menembus sepi. Melepaskan, tapi apa? Anak-anakku, kenangan tentang dia. Atau mungkin rasa bersalah yang belum pernah banner-bannerku selesaikan. Hari itu, aku berjalan ke kamar lama kami. Kamar yang sudah lama kutinggalkan sejak istriku tiada. Aku buka pintunya perlahan. Aroma kayu tua bercampur debu menyambutku. Foto-fotonya masih tergantung di dinding. Senyumnya abadi di bingkai kayu sederhana. Aku duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahan kami. Waktu itu, aku masih muda dan gagah. Sedangkan dia, lembut, menenangkan, seperti senja yang selalu menundukkan hati. Aku teringat semua kata-kata yang pernah ia ucapkan saat hidup dulu. Tentang pentingnya sabar, tentang jangan membiarkan harta menguasai cinta. Dulu aku hanya mengangguk, merasa semua itu omong kosong. Kini aku paham, kalimat itu adalah doa yang belum sempat ia selesaikan. Aku rindu kamu, bisikku pelan. Rumah ini akhirnya tenang, seperti yang kamu mau. Anak-anak mulai belajar mencintai lagi, bukan saling membenci. Seolah menjawab, angin berhembus pelan dari jendela yang terbuka. Tirai menari, dan di antara cahaya jingga sore itu, aku seperti melihat siluetnya duduk di kursi dekat jendela, menatapku sambil tersenyum. Dadaku bergetar, air mataku mengalir tanpa perlawanan. Bukan air mata sedih, tapi air mata rindu yang akhirnya menemukan tempat pulang. Aku berjalan ke lemari tua dan mengambil sesuatu yang sudah lama kusimpan. Sehelai selendang putih miliknya, kusimpan di dada. Kurasakan kehangatan yang entah dari mana datangnya. Terima kasih, Bu, kataku lirih, karena cintamu tak pernah benar-benar pergi. Senja kian turun. Dari luar, ku dengar suara Rani memanggil. Ya, makan malam sudah siap. Aku mengusap air mata, lalu melangkah keluar kamar. Tapi sebelum menutup pintu, aku menoleh sekali lagi. Cahaya senja jatuh tepat di atas ranjang dan aku yakin ada senyum di sana begitu lembat, begitu damai. Malam itu, aku duduk bersama Dimas dan Rani di meja makan. Kami berbincang ringan, tanpa beban, seperti keluarga yang baru belajar hidup lagi. Aku tertawa, mereka ikut tertawa. Di tengah tawa itu, aku menatap lenggit-lenggut dan berkata dalam hati, lihatlah, Bu,
mereka sudah memaafkan. Dan aku akhirnya juga belajar melepaskan. Aku sadar, kehilangan bukan akhir dari cinta. Justru disitulah cinta diuji. Apakah ia berhenti dikubur atau tumbuh melampaui kehidupan? Dan malam itu, saat lampu dipadamkan, aku berbisik sebelum tidur. Jika besok aku bermimpi lagi, semoga bukan untuk menyesal, tapi untuk berpamitan dengan hati yang sudah damai. Pagi itu, matahari menembus tirai kamar dengan lembut. Cahayanya jatuh di atas meja tua, tempat aku biasa menulis daftar belanja, atau sekadar menatap kosong. Hari itu, entah kenapa aku tergerak untuk membersihkan lemari pakaian lama di kamar istriku. Mungkin karena mimpi semalam, ia datang lagi, tapi kali ini tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah meja itu sambil tersenyum. Aku membuka satu persatu laci yang sudah berdebu. Ada kain batik yang sudah pudar, beberapa surat tua dari masa aku merantau, dan sebuah kotak kayu kecil dengan kunci berkarat. Aku mengenali kotak itu. Dulu istriku selalu menyimpannya di bawah bantal. Katanya tempat doa yang belum selesai. Tanganku gemetar ketika membuka kuncinya. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas yang mulai menguning, dan seuntai kalung sederhana dengan liontin kecil berbentuk hati. Kertas itu adalah surat. Tulisan tangannya halus, masih dengan aroma melati yang samar. Aku membuka perlahan, takut huruf-huruf itu ikut hancur jika terlalu keras kusentuh. Dan di sana tertulis, untuk suamiku yang mungkin sedang sendiri. Jika engkau membaca ini, berarti aku sudah lama pergi. Tapi percayalah, aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Aku hanya berpindah tempat, dari sisimu di dunia, ke dalam hatimu di setiap doa. Mataku bas, kata-katanya sederhana, tapi menusuk sampai ke tulang. Mas, jika nanti anak-anak bertengkar karena harta, jangan marah pada mereka. Marahlah pada dunia yang mengajari kita bahwa cinta bisa digantikan oleh benda. Tugasmu bukan menegur, tapi menyadarkan bahwa rumah tanpa kasih akan selalu terasa sempit. Bahkan jika luasnya 1 hektar, aku berhenti membaca. Dadaku sesak, seperti ditarik ke masa lalu, ke hari-hari ketika aku terlalu sibuk menimbun harta, sementara ia menimbun kesabaran. Surat itu belum selesai. Tanganku gemetar melanjutkan. Mas, suatu hari nanti, mungkin engkau akan merasa gagal. Tapi ketahuilah, bagiku engkau suami terbaik, karena engkau selalu berusaha. Bahkan ketika tak tahu caranya mencintai dengan benar. Jika kelak engkau merasa sepi, buka jendela di sore hari. Lihatlah senja. Di sanalah aku berdiam. Air mataku jatuh ke atas kertas, meninggalkan noda kecil. Aku menutup surat itu di dada, memeluknya lama, seolah bisa memeluk dirinya juga. Kalung yang ada di dalam kotak itu pun kupegang. Liontinnya terbuka, dan di dalamnya ada sehelai foto kecil. Kami berdua tersenyum di depan rumah yang baru dibangun dulu. Di belakang foto itu tertulis kecil, rumah bukan tempat, tapi hati yang saling memaafkan. Aku tak sanggup lagi menahan tangis. Semua rasa bersalah yang kupendam bertahan-tahan tumpah dalam diam. Selama ini aku berpikir mencintai itu berarti memberi harta, padahal yang ia butuh hanyalah kehadiran dan pengertian. Siang itu, aku duduk lama di beranda. Rani dan Dimas sedang menjemur pakaian di halaman, bercanda kecil seperti dulu aku dan istriku. Aku menatap mereka dengan senyum yang masih basah oleh air mata. Dalam hati aku berkata, Bu, terima kasih, suratmu datang di waktu yang tepat. Aku sudah tak lagi menyimpan luka, hanya rindu yang berubah jadi doa. Senja pun turun perlahan. Aku membuka surat itu sekali lagi sebelum kusimpan di laci meja. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk diingat bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya berganti wujud menjadi cahaya yang menuntun pulang malam itu. Sebelum tidur aku menatap langit dari jendela. Bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Dan entah mengapa, aku mendengar bisikan lembut di telinga. Terima kasih sudah menjaga rumah ini, Mas. Kini, aku bisa tenang. Aku tersenyum dalam hening. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku benar-benar merasa damai. Hari ini tanggal yang tak pernah bisa kulupa. Tanggal di mana dulu aku mengikat janji di hadapan penghulu dengan seorang perempuan yang kini tinggal di dalam doaku. Hari pernikahan kami, aku tak lagi menandai tanggal itu di kalender. Tapi tubuhku seolah tahu, karena sejak pagi, udara di rumah ini terasa berbeda. Ada wangi melati samar di setiap sudut, dan hujan turun pelan. Seolah langit ikut mengenang, aku duduk di beranda dengan secangkir kopi hitam. Rani menatapku dari dapur, seakan tahu hari ini penting, tapi tak berani menyinggung. Dimas datang membawa payung. Ya, hujan deras. Jangan duduk di luar, katanya. Aku tersenyum tipis, menatap rintik air di halaman. Tidak apa-apa, Nak. Hujan ini bukan sekadar air, ini cara langit bercerita. Setiap tetesnya membawa kenangan. Suara tawa istriku,
saat kami berlari di bawah hujan pertama setelah menikah. Tangan kecilnya yang menggenggam erat lenganku sambil berkata, "Mas, semoga hujan ini selalu jadi berkah, bukan pertanda sedih." Kini, suaranya hanya gema. Tapi gemanya begitu nyata, hingga aku merasa seolah ia duduk di sampingku. Dengan rambutnya yang sedikit berantakan, dan mata yang menatap lembut seperti dulu, aku menatap kebun kecil di depan rumah. Pohon mangga yang dulu kami tanam kini tumbuh rindang, buahnya jatuh satu, membentur tanah dengan suara lembut. Aku tersenyum. "Kau masih memberiku hadiah ya, Bu?" bisikku pelan. Rani menghampiri, membawa piring kecil berisi nasi uduk dan telur dadar. "Yah, aku masak pakai resep Ibu," katanya lembut. "Ayah pasti kangen kan?" Aku menatap makanan itu lama. Setiap aroma, setiap bumbu, seolah mengundang kenangan yang terlalu manis untuk ditolak. Kusendok perlahan, dan entah bagaimana, air mataku jatuh di antara butiran nasi. "Rani," kataku lirih, "kamu tahu, dulu setiap tanggal ini, Ibu selalu menyiapkan nasi uduk. Karena katanya, cinta yang sejati itu sederhana. Asal bisa saling mengenyangkan hati, bukan hanya perut." Rani menggenggam tanganku, matanya ikut berkaca-kaca. "Ayah, Ibu pasti bahagia melihat ayah tidak sendiri lagi." Aku mengangguk. "Tidak, Nak. Aku tidak sendiri. Aku ditemani kenangan yang hidup." Setelah makan, aku berjalan ke halaman belakang. Hujan masih turun pelan. Aku berdiri di bawah pohon, memandangi langit yang kelabu. Airnya membasahi wajahku, tapi aku tak beranjak. Karena di balik dinginnya, aku merasakan sesuatu yang hangat. Rasa yang dulu kupikir sudah mati bersama kepergiannya. Aku berbisik ke langit, "Selamat ulang tahun pernikahan kita, Bu. Maaf, baru sekarang aku benar-benar mengerti arti janji yang dulu kuucap. Aku mencintaimu, bukan karena dulu kau di sisiku, tapi karena kini kau tetap hidup di setiap napas yang kuambil." Petir kecil menyambar jauh di ujung langit. Rani berlari keluar, menatapku cemas. "Ya, masuk, nanti sakit." Aku tertawa kecil, sesuatu yang sudah lama tak kulakukan di hari ini. "Tenang, Nak. Ayah cuma ingin menuntaskan rindu." Kami masuk bersama, basah dan hangat. Dimas menyiapkan handuk, Rani membuat teh. Rumah terasa penuh, bukan oleh orang tapi oleh cinta yang kembali. Malamnya, sebelum tidur aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajah kami muda, mataku menatapnya dengan janji yang dulu sederhana, tapi kini terasa begitu berat maknanya. Aku menyalakan lilin kecil di bawah foto itu. Cahayanya bergetar, seolah menari bersama bayang wajahnya. "Terima kasih, Bu," bisikku, "karena cintamu tetap tinggal, bahkan setelah waktu berusaha menghapusnya." Di luar, hujan berhenti. Tetes terakhirnya jatuh pelan di atap, seperti tanda titik di akhir surat panjang kehidupan kami. Dan malam itu, aku tidur dengan senyum, karena akhirnya kenangan bukan lagi luka, melainkan doa yang lembut di antara hujan dan cahaya lilin. Pagi itu terasa berbeda. Udara yang dulu berat kini terasa ringan, seperti beban panjang akhirnya diangkat dari pundak rumah ini. Burung-burung bernyanyi di atap, dan sinar matahari menembus jendela tua, menyapu debu yang dulu enggan pergi. Rumah ini akhirnya bernapas lagi. Aku duduk di beranda, mengenakan sarung dan sweater tua, menatap halaman yang mulai hijau setelah hujan panjang semalam. Di pohon mangga, 2 ekor burung kecil saling berkejaran, seperti 2 anak kecil yang kembali bermain tanpa beban. Di dalam rumah, ku dengar suara Rani sedang tertawa. Tawa yang dulu sempat hilang, kini menggema lagi seperti lagu lama yang tak pernah usang. Dimas membantu memperbaiki genteng bocor, sementara cucu kecilku berlari-lari di lantai yang dulu sunyi oleh amarah. Aku menatap mereka dari jauh, dan di dada ini mengalir rasa syukur yang sulit dijelaskan. Ternyata, keikhlasan bukan datang tiba-tiba, ia tumbuh perlahan, seperti embun di ujung daun yang hanya muncul setelah malam panjang. Beberapa bulan sudah berlalu sejak Dimas dan Rani memutuskan untuk tinggal bersamaku. Tak ada lagi pembicaraan tentang warisan, tak ada lagi nada tinggi di meja makan. Yang ada hanya cerita, tawa, dan sesekali tangis kecil saat kami mengenang almarhumah istriku. Namun kini, tangis itu bukan air mata duka, melainkan tanda bahwa cinta masih hidup, walau tubuh sudah tidak lagi bersama. Suatu sore, Rani menghampiriku sambil membawa bingkai foto. "Ya," katanya lembut, "aku dan Dimas ingin menggantung foto ibu di ruang tamu, supaya setiap orang yang datang tahu, rumah ini berdiri karena cintanya." Aku mengangguk. "Iya, Nak. Letakkan di sana, dekat jendela, biar setiap cahaya pagi menyapanya lebih dulu." Saat foto itu digantung, aku merasakan sesuatu bergetar di dada. Seolah dinding yang dulu menyimpan luka kini berubah menjadi saksi dari pengampunan. Rumah ini, yang dulu jadi medan perang, kini jadi tempat kami saling memeluk,
aku berjalan ke belakang rumah, ke tempat di mana dulu aku sering berbicara dengan diriku sendiri. Pohon jambu di sudut halaman berbuah lebat, entah kenapa. Setiap kali aku melihatnya, aku selalu teringat istriku. Ia pernah berkata, "Mas, kalau suatu hari aku tak ada, tolong jaga halaman ini. Karena disinilah doa-doa kita pernah tumbuh." Dan kini aku tahu, doa itu tak pernah mati. Ia menjelma jadi ketenangan, jadi tawa cucuku, jadi cinta yang tak lagi membutuhkan syarat. Malam itu, kami makan malam bersama. Rani memasak sayur asam, Dimas bercerita tentang pekerjaan barunya, dan cucuku tertawa kecil saat kuajarkan doa sebelum makan. Aku menatap mereka dengan mata yang perlahan basah, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku melihat sesuatu yang dulu kupikir telah hilang, kedamaian. Setelah semua selesai, aku kembali duduk di beranda, langit penuh bintang, dan angin membawa aroma melati samar-samar. Aku tahu, itu tanda Ea datang lagi, bukan dalam mimpi, bukan dalam bayangan, tapi dalam rasa yang tenang di dada, rasa bahwa segalanya sudah selesai, sudah ikhlas. "Bu," bisikku pelan, "rumah kita sudah pulang, tidak ke alamat lama, tapi ke makna yang dulu kita tanam bersama, cinta yang tidak memaksa, tidak menuntut, hanya memberi ruang untuk sembuh." Aku memejamkan mata, mendengar tawa di dalam rumah, suara jangkrik, dan hembusan angin malam. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak merasa sendiri. Karena ternyata, yang disebut pulang bukan sekadar kembali ke rumah, tapi kembali ke hati yang telah belajar mencintai tanpa syarat. Aku menarik napas panjang, menatap langit, dan tersenyum. "Terima kasih Tuhan," bisikku, "karena Engkau tidak mengembalikan keluargaku lewat harta, tapi lewat luka yang Kau ubah menjadi pelajaran." Dan malam itu, di bawah langit yang damai, aku tahu, rumah ini tak lagi sunyi. Ia telah hidup kembali, berdenyut oleh kasih yang tumbuh dari luka, dan bernafas oleh doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan. Kadang, hidup ini tidak berakhir pada kehilangan, melainkan justru dimulai darinya. Dulu, aku berpikir bahwa cinta hanya bisa dijaga dengan kehadiran, bahwa selama seseorang masih di sisiku, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata, ada cinta yang justru tumbuh setelah perpisahan. Cinta yang tidak butuh tubuh untuk bertemu, karena ia sudah melekat di jiwa, diam, tapi hidup di setiap detak waktu. Aku pernah melihat rumahku hancur, bukan karena badai, melainkan karena hati yang tak mampu mengalah. Aku pernah kehilangan anak-anakku, bukan karena maut, tapi karena gengsi yang lebih tinggi dari kasih. Dan aku pernah menyalahkan takdir, padahal yang harus kusalahkan adalah diriku sendiri yang lupa bahwa cinta butuh keikhlasan, bukan penguasaan. Kini aku mengerti bahwa warisan terbesar bukanlah tanah, melainkan ketenangan, bukan emas, melainkan hati yang mampu memaafkan. Aku bukan ayah yang sempurna, bahkan mungkin aku pernah terlalu sibuk membangun rumah, sampai lupa membangun kedamaian di dalamnya. Tapi Tuhan memberiku kesempatan kedua, lewat luka, lewat kehilangan, lewat air mata yang akhirnya berubah menjadi doa. Dan di sanalah aku temukan makna sejati dari hidup ini, bahwa setiap perpisahan hanya sementara. Selama kasih masih menjadi alasan untuk pulang, kini setiap kali angin melintasi beranda, aku tahu, itu bukan sekadar hembusan, itu suara dari langit. Suara seseorang yang dulu pernah bersandar di bahuku, mengatakan pelan, "Mas, terima kasih sudah menjaga cinta kita sampai akhir." Aku tersenyum, karena akhirnya aku tidak lagi menunggu siapapun kembali. Yang kupeluk kini bukan raga, tapi kedamaian yang pernah ia doakan untukku. Dan bila suatu hari aku harus pergi, aku ingin meninggalkan pesan ini bagi siapapun yang mendengarkan. Jangan menunda meminta maaf, jangan menunggu kehilangan untuk belajar bersyukur, dan jangan biarkan harta menjadi alasan keluarga saling menjauh. Karena pada akhirnya, semua akan kembali ke satu hal yang sama. Ke rumah, bukan rumah dari batu dan kayu, tapi rumah di dalam hati yang penuh kasih dan keikhlasan. Malam menua, bintang menyala perlahan. Aku menatap langit dengan tenang, dan dalam bisu aku berdoa, "Terima kasih Tuhan, karena dari kehilangan, Engkau mengajariku arti pulang."